Halo, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Iwan Andi Yuda. Kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara cek iPhone second sebelum membeli. Nah, di sini saya sudah ada sebuah iPhone. Langsung saja, hal pertama yang perlu kita cek adalah hardware. Hardware dimulai dari sisi layar, kemudian bagian samping, tombol-tombol ini kita cek, dan bagian belakang, atas, dan bawah. Untuk cek layar, kita bisa swipe layarnya seperti ini dan tekan lama seperti ini untuk mengetes 3D touch ataupun haptic touch-nya masih berfungsi atau tidak. Nah, terlihat di sini masih berfungsi dengan baik. Kemudian tombol-tombolnya kita cek semua. Tombol silent, kemudian volume up, volume down. Pastikan semua bagus. Oke, yang namanya iPhone second pasti selama penggunaan pernah ditaruh di atas meja dan menghasilkan goresan-goresan kecil di bagian belakang. Contohnya pada iPhone ini terlihat di bagian kamera bump ini terdapat goresan, dan itu termasuk goresan pemakaian yang wajar. Oke, setelah kondisi fisik dari iPhone ini dirasa fit dan masih bagus, maka hal berikutnya yang perlu kita cek adalah kondisi baterai. Caranya adalah tekan settings, kemudian cari di sini baterai, dan klik baterai health. Nah, dari baterai health ini akan terlihat maksimum capacity yang masih bisa dicapai oleh baterai ini. Oke, berdasarkan pengalaman, untuk iPhone dengan penggunaan wajar dengan usia berkisar antara 1 tahunan, maka baterai health-nya akan berkisar antara 82 hingga 85%. Itu untuk pemakaian wajar ya. Jadi jika teman-teman berminat untuk mencari iPhone second, pastikan baterainya saya sarankan di atas 80%. Sehingga performanya masih bagus. Oke. Next, setelah baterai kita bisa cek informasi umum dari iPhone ini. Caranya adalah tekan setting, kemudian cari general, then about. Nah, di sini yang perlu teman-teman perhatikan adalah model name-nya. Model name ini menunjukkan iPhone ini jenis iPhone apa. Contohnya di sini adalah iPhone XR. Kemudian selanjutnya adalah perlu kita perhatikan model number. Di situ ada tulisan MRY92ZP/A. Nah, huruf pertama yang perlu kita perhatikan di sini adalah huruf M. Itu artinya iPhone ini saat pertama kali beli adalah dalam kondisi baru atau resmi dari Apple. Kemudian 3 huruf terakhir ZP/A tersebut menunjukkan bahwa iPhone ini adalah keluaran dari Singapura. Jadi ini adalah iPhone yang berasal dari Singapura, ZP/A. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai model number dan kode ini bisa dilihat di video di sini, atau di video deskripsi saya berikan linknya. Oke, kemudian lanjut lagi, yang perlu diperhatikan adalah coverage expired-nya ini atau limited warranty-nya, garansi terbatasnya ya. Nah, di sini terlihat coverage-nya expired, artinya garansi dari iPhone ini sudah lewat. Yang bermakna iPhone ini sudah dipakai lebih dari setahun. Jika teman-teman beruntung mencari iPhone second, maka kemungkinan masih ada limited warranty-nya di sini. Langkah berikutnya yang perlu dilakukan adalah cek kamera. Cek kamera dilakukan baik untuk kamera belakang dan juga kamera depan. Caranya adalah buka kamera dan cari video. Nah, di sini kita akan coba rekam. Ini adalah percobaan video dari iPhone XR kamera belakang. Perekaman ini bertujuan selain untuk mengetahui kondisi kamera dan video, juga untuk mengetahui apakah kondisi mic yang berada di bagian belakang dari iPhone ini berfungsi dengan baik atau tidak. Oke, berikut ini adalah hasil perekaman video tadi. Perekaman ini bertujuan selain untuk mengetahui kondisi kamera dan video, tapi juga untuk mengetahui apakah kondisi mic yang berada di bagian belakang dari iPhone ini berfungsi dengan baik atau tidak. Oke, mic yang saya maksud tadi adalah mic yang berada di belakang kamera ini. Oke, dari hasil perekaman tadi,
dapat disimpulkan mic ini berfungsi dengan baik ya. Ini di atas flash yang lubang ini. Mic-nya oke, berfungsi dengan baik. Selanjutnya adalah kamera depan. Oke. Ini adalah contoh perekaman dari kamera depan. Sama seperti tadi, kamera depan ini juga perlu kita coba untuk mengetahui apakah kameranya berfungsi dengan baik dan mic-nya berfungsi dengan baik juga. So, berikut ini adalah hasilnya. Ini adalah contoh perekaman dari kamera depan. Sama seperti tadi, kamera depan ini juga perlu kita coba untuk mengetahui apakah kameranya berfungsi dengan baik. Oke, di sini bisa kita simpulkan kamera depan dan belakang sekaligus mic-nya berfungsi dengan baik. Langkah kelima yang perlu dilakukan untuk menguji iPhone ini adalah dengan menggunakan aplikasi Voice Memos. Oke, caranya adalah klik Voice Memos, aplikasi bawaan iPhone ini. Oke. Ini adalah contoh perekaman menggunakan Voice Memos yang berguna untuk mengetahui apakah mic di bagian bawah iPhone ini yang digunakan saat menelpon berfungsi dengan normal atau tidak. Oke, berikut hasilnya. Ini adalah contoh perekaman menggunakan Voice Memos yang berguna untuk mengetahui apakah mic di bagian bawah iPhone ini yang digunakan saat menelpon berfungsi dengan normal atau tidak. Nah, dari percobaan ini kita ketahui bahwa mic ini berjalan dengan normal. Jadi ketika teman-teman menelpon, maka suara teman-teman akan terdengar jelas. Ini penting. Oke, langkah terakhir untuk mengecek iPhone second adalah konfirmasi hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah sinyal. Pastikan iPhone second yang akan teman-teman beli itu kompatibel dengan kartu SIM yang ada di Indonesia seperti XL, Telkomsel, Indosat atau yang lainnya. Paling bagus teman-teman bisa coba insert kartu SIM-nya atau konfirmasi ke penjualnya. Nah, jika iPhone tersebut kompatibel maka sinyal dan paket data akan kelihatan di pojok ini. Oke, selanjutnya adalah konfirmasi Wi-Fi. Jadi apakah iPhone ini Wi-Fi-nya bisa berjalan dengan lancar? Dicoba dikonekkan ke penyedia layanan Wi-Fi di tempat pembelian. Oke. Dan yang terakhir adalah charger. Teman-teman bisa menanyakan ketersediaan aksesoris bawaan yang paling penting yaitu charger. Dan coba colokkan charger tersebut apakah baterai bisa terisi atau tidak. Demikianlah tips untuk memilih iPhone second. Di sini memang dibutuhkan kesabaran, ketelitian, dan sedikit keberuntungan untuk mendapatkan HP yang kita butuhkan. Intinya adalah jangan terburu-buru dan pastikan teman-teman mengikuti langkah-langkah yang sudah saya jelaskan tadi. Semoga berhasil.